Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik dari PAUD sampai SMA. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah dan dewasa. Memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya, anak, remaja dan dewasa. Memahami tugas-tugas perkembangan manusia dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan dari usia anak, remaja dan dewasa. Dan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada setiap tahap-tahap perkembangan dan implikasinya dalam proses pendidikan. Serta mampu mengembangkan program belajar, kegiatan sebagai solusi dalam mengatasi masalah di setiap tugas perkembangan manusia, anak, remaja dan dewasa. Prinsip perkembangan. Ada 3 prinsip perkembangan, yaitu 1. Perbedaan individu. 2. Tempo perkembangan. 3. Irama perkembangan. Perbedaan individu. Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik, kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya, antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Melalui praktik dan aktivitas pendidikan, kita dapat mengakomodasi perbedaan individual para siswa. Tempo perkembangan. Tempo perkembangan peserta didik adalah prinsip yang menyatakan bahwa perkembangan individu, baik secara keseluruhan maupun setiap aspeknya, tidak konstan dan mungkin berubah dari cepat, lambat, atau berhenti selama beberapa waktu. Perkembangan kemampuan dan keterampilan juga dipengaruhi oleh sifat perkembangan sebelumnya, yang dapat mempengaruhi perkembangan pada tingkat berikutnya. Irama perkembangan. Irama perkembangan peserta didik adalah prinsip yang mengatur tingkat dan kecepatan perkembangan seseorang dalam pendidikan. Prinsip ini disebut juga dengan hukum tempo perkembangan. Mereka memiliki potensi dasar yang berbeda-beda, sehingga proses perkembangan tidak sama untuk setiap individu. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses perkembangan tidak konstan, melainkan berubah dari cepat, lambat, atau berhenti selama beberapa waktu. Aspek-aspek perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan sosial. 4. Perkembangan emosional. 5. Perkembangan bahasa. 6. Perkembangan moral. 7. Perkembangan religius. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis, biological growth, merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu, yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, hormon, DLL, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik, seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan dan sebagainya. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif diartikan sebagai suatu perkembangan yang terjadi pada cara berpikir atau tingkat kecerdasan, meliputi kemampuan untuk mempelajari suatu keterampilan dan konsep baru. Kognitif juga menggabungkan penggunaan daya ingat dalam menyelesaikan permasalahan sederhana hingga yang rumit. Pada anak, perkembangan kognitif berarti proses memahami sesuatu. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Perkembangan sosial ini berupa jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Manusia akan selalu hidup berkelompok, sehingga perkembangan sosial adalah mutlak bagi setiap orang untuk dipelajari, beradaptasi dan menyesuaikan diri. Perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan, dan belajar banyak hal di sekitarnya.
Melalui komunikasi anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Hal ini menunjang kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan yang baru. Wiguna dan Noorhana, 2001. Dengan kata lain, bahasa sangat berperan dalam perkembangan anak. Bahasa dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal, membantu mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari sesuatu. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Moral berasal dari bahasa Latin yakni, mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku baik. Dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Menurut Narwati, 2011, 4, moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan yang wajar. Istilah moral mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Perkembangan religius. Perkembangan religius adalah salah satu aspek yang penting dalam pengembangan karakter manusia, termasuk anak usia dini. Menanamkan aspek nilai agama dan moral kepada anak sejak dini adalah penting untuk memperkenalkan anak tentang keberadaan Tuhan dan membentuk karakter yang baik. Perkembangan religius dapat dikatakan cukup unik dibandingkan dengan perkembangan aspek-aspek lain dalam diri manusia, dan grafik perkembangan kehidupan beragama cenderung meningkat terus-menerus. Perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh, seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan keadaan dalam diri seseorang yang menentukan bagaimana penampilannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun menurut Gordon W. Allport mendefinisikan kepribadian secara lebih rinci. Ia menyebutkan bahwa, personality is dynamic organization within the individual of whose psychophysical system, can determine his unique way adjustment to his environment. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya tahapan perkembangan dari PAUD sampai SMA. Perkembangan peserta didik dari PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai SMA, sekolah menengah atas, dapat diterangkan melalui tahap-tahap berikut. 1. PAUD, pendidikan anak usia dini pada usia 0-6 tahun, peserta didik diterima di PAUD, yang merupakan jenjang pendidikan awal. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. 2. SD, sekolah dasar pada usia Juni 12 tahun, peserta didik masuk ke SD, yang merupakan jenjang pendidikan dasar. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. 3. SMP, sekolah menengah pertama pada usia Desember 15 tahun, peserta didik masuk ke SMP, yang merupakan jenjang pendidikan menengah pertama. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. 4. SMA, sekolah menengah atas pada usia 15-18 tahun, peserta didik masuk ke SMA, yang merupakan jenjang pendidikan menengah tinggi. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Baik, selesai sudah penjelasan tentang perkembangan peserta didik kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.